Hai guys. Jadi aku hari ini cerita aja ya. Jadi menjelang gerhana bulan di Scorpio ini, aku tuh udah putus hubungan dengan 2 orang. Pertama, aku putus hubungan sama pacar aku. Ya, jadi aku sekarang jomblo. Tapi nggak apa. Oke, terus yang kedua, yang bikin agak shock itu aku akhirnya memberanikan diri untuk putus hubungan dengan seorang teman yang udah aku kenal sejak SMP. Kebayang nggak? Lama banget kan? Sedangkan aku udah setuir ini gitu. Oh my god. Terus habis itu yang apa sih, gini, aku putus hubungan sama dia karena aku tuh sebenarnya aku udah putus nyambung sama orang ini beberapa kali ya. Tapi karena aku pikir sayang, aku udah kenal sejak SMP, sayang kalau diputusin. Tapi belakangan ini aku tuh ngerasa tuh orang udah keterlaluan. Atau jadi gini, dia tuh temenan sama aku tuh kayak aku ngerasa kadang-kadang dia tuh cuma temenan sama aku kalau aku bisa ngajakin dia jalan, dan jalannya tuh harus aku yang nyetirin gitu. Jadi kalau misalnya aku ajak dia ke rumah aku, misalnya dia habis ngelihat aku jalan sama orang lain. Jadi teman aku dari Belanda orang Jerman, dia datang ke Indonesia. Itu kan orang dari luar kota ya, harus aku datengin. Kalau nggak aku temuin, aku nggak tega gitu. Nah, dia mungkin ngeliat aku jalan sama orang itu, dia jadi kayak kode-kode, kayak ngajakin aku jalan gitu seperti biasa. Aku bilang, kan gue udah bilang ya, gue nggak bisa jalan sampai bulan Desember gitu kan. Nah, dia tuh kayak ngerasa tapi ya udah, aku bilang kita nggak bisa jalan sampai bulan Desember, mendingan lu ke rumah gue aja. Terus dia tiba-tiba alasan dong kalau dia sakit. Habis itu dia nyeplos soal seorang laki itu ya, dia bilang ya udah kalau misalnya nggak ada uangnya mendingan gue tinggalin aja biar nggak buang-buang waktu sama dia. Terus gue mikir, ini orang kok gitu banget ya memperlakukan manusia. Terus gue tiba-tiba tersadar, oh jangan-jangan dia memandang gue juga kayak gitu. Jadi dia tuh kayak cuman mau menghabiskan waktu sama gue kalau misalnya gue ada untungnya buat dia gitu. Nah, gue tuh sampai berpikir, dan dia belakangan ini kalau bercanda tuh suka keterlaluan gitu. Jadi kalau dia bercanda tuh, misalnya gue lagi punya pacar nih ya, saya gue punya pacar, taruhlah namanya Niko gitu ya. Terus tiba-tiba dia tuh manggil Niko tuh dengan panggilan Mas Niko gitu. Terus sempat juga bercandain bokap gue, seolah-olah bokap gue tuh gadun yang bisa diporotin juga, kayak om I don't know lah gitu. Terus dia suka I don't know, ini orang kayak udah parah banget. Maksud aku ngerti sih ya, kita di usia seperti ini belum nikah itu masalah gitu. Tapi desperate-nya lu, masa iya sih lu makan temen kayak gitu juga gitu kan. Akhirnya gue tinggalin kan. Terus gue sempet takut untuk tinggalin dia. Dan dia tuh orang itu pelit banget gitu loh. Kita tuh pernah jalan bareng, terus aku tuh udah nyiapin uang buat tip, terus tipnya tuh nggak dikasih ke waiter. Nah, gue tuh takut banget ninggalin dia sebagai temen. Tapi nggak lama kemudian adalah si kasus viral ini nih ya. Kalian lihat kasus viral ini mirip banget. Moga-moga dia lihat sih. Nah, gue terusin ya. Tadi kepotong soalnya batasan kalau bikin video kayak begini kalau di TikTok itu kan cuma 3 menit. Nah, sampai mana tadi? Oke, dia tuh orangnya pelit banget kan. Jadi dia tuh kayak nggak tahu ya, prinsipnya dia tuh hanya mau mengeluarkan uang sesedikit mungkin dan mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari hubungan dia sama orang-orang gitu. Gue sih ngeliatnya begitu, karena dia juga kayak dia tuh terbuka sebagai cewek matre, dan itu gue respect sih. Gue respect, jujur aja. Gue kalau misalnya lu mau jadi cewek matre, mendingan lu jadi cewek matre yang terbuka, openan. Gue matre, jangan sok kayak ini gue wanita karir, gue mandiri, tapi ujung-ujungnya lu matre juga. Mendingan lu kalau mau jadi cewek matre, lu open. Oke, itu gue respect sih sama dia. Tapi kadang-kadang gue ngerasa ya, kadang-kadang gue tuh kayak what the fuck gitu, kayak lu tuh udah keterlaluan banget kadang-kadang gitu. Suatu saat dia pernah ya, gue sih udah cerita ya di video sebelumnya, tapi tadi kepotong. Jadi kita tuh lagi makan di restoran Korea. Gue tuh udah nyiapin jatah, jadi kan kita kan bayar bagian masing-masing gitu kan. Nah, gue tuh udah bayar bagian gue, udah untuk dikasih ke waiter. Nggak dikasih ke waiternya. Pantesan aja waiternya tuh ngeliatin kita dengan muka jutek gitu pas kita keluar di Kelapa Gading ini kejadiannya. Anyway gitu, gue tuh sebenarnya udah putus hubungan sama orang ini, terus nyambung lagi, terus putus hubungan lagi sama orang ini, terus nyambung lagi. Karena tadi gue bilang, gue tuh kayak ngerasa sayang banget, udah kenal sejak SMP kayak begitu. Akhirnya dia gara-gara sering bercandain bokap gue, dan kayak gitu. Emang sih ya, bokap nyokap gue tuh udah pisah, udah gak serumah. Tapi gak gitu juga kali ya, lu juga dia tuh kenal sama nyokap gue gitu loh. Tapi dia tuh kayak nggak mikirin perasaan nyokap gue sama sekali gitu. Seandainya nyokap gue cerita gimana, akhirnya gue cerita sama bokap gue, karena waktu itu gue masih mikir, oh dia bakal jadi pagar ayu gue gitu. Jadi kayak dia bakal masih bakal jadi gue tuh masih bakal jadi pagar ayu, dia tuh bakal jadi pagar ayu gue atau bridesmaid gue di kawinan gue. Jadi kayak gue tuh deg-degan gitu, apa iya nih orang aman deket-deket sama bokap gue, apa iya nih aman sama suami gue nanti gitu kan. Karena seperti gue bilang tadi, dia tuh kayak suka manggil mas, suka manggil akang gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya gue nggak cocok sama orang gitu, ini tiba-tiba aja gitu. Oh my god, the fuck gitu. What? Anyway, gue akhirnya memberanikan diri untuk gue secara energetik tuh gue mau putus hubungan sama dia aja gitu. Kayak gue pernah marahan besar sama dia setelah dia ngajak jalan gue, dan dia ngebosiin gue seolah-olah gue tuh orang yang dia hire. Kayak gue supir, tapi supir pegawai gitu, bukan supir temen, bukan temen yang nyetirin elu, tapi kayak pegawai gitu. Dan gue tuh kesel banget. Akhirnya gue diemin selama perjalanan. Oke. Nah, gue tuh sebenarnya takut ninggalin dia karena gue jujur aja belum pernah gitu kenal orang yang
sepanasan dia gitu loh, ngerti nggak? Sepanasan dia. Jadi kalau misalnya dia tuh gampang banget dengki sama orang, dia tuh nggak cuman iri atau dengki sama gue doang gitu ya, dia kalau ngobrol sama gue gitu dia juga sering julitin orang gitu. Jadi kayak oh my god, gue nggak kebayang sih ya orang hidup kayak begitu. Jadi kayak misalnya gimana ya, gue kadang-kadang nggak ngerti aja gitu loh, apa karena gue Asperger ya kayak gini. Tapi anyway gue tuh kayak kadang-kadang nggak ngerti aja sama orang, kayak misalnya orang yang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk julid sama orang lain, itu bikin gue bingung gitu. Nah orangnya tuh pemarah, orangnya tuh panasan, dan gue tuh kadang-kadang misalnya gini, gue pernah lagi nyetirin dia tuh ya, terus dia bilang iya gue lagi renov rumah gitu kan. Terus gue bilang oh iya gue juga lagi renov rumah. Gue pikir kan dia bakal seneng kan, bakal hore gitu, tos kita samaan nasibnya. Enggak loh, kelihatan gitu dia marah gitu, kayak kelihatan bahwa dalam dada dia tuh sedang terbakar gitu. Gue gak ngerti orang kayak gitu gimana. Maksud gue tuh kayak hal-hal yang biasa tuh bisa bikin dia marah. Nah otomatis gue takut banget dong. Terus kalian tahu apa yang terjadi? Nah kalian udah inget ya yang tadi gue bilang teman gue dari luar Jakarta datang untuk ngunjungin gue, terus gue datengin. Tapi teman gue yang ini nggak gue datengin karena gue masih marah sama dia. Jadi awal tahun ini kan gue sempet ada masalah sama klien, jadi gue ditipu sama klien gue gitu. Ujung-ujungnya gue tuh jadi berhutang ke klien itu, coba, padahal kliennya yang salah. Anyway gue tuh kayak jadi ada masalah finansial gara-gara gue ditipu sama klien itu. Nah dalam keadaan seperti itu gue berharap teman-teman gue nggak ngarepin ditolongin teman-teman gue ya, sumpah demi Tuhan gue nggak pernah ngarepin teman-teman gue tuh kayak nalangin gue atau gimana ketika gue ada drama-drama nggak jelas di tempat kerja gitu ya. Tapi gue tuh berharap bahwa setidaknya dia tuh kayak nggak nyuruh gue untuk nyetirin dia kemana-mana. Dan nih orang kalau misalnya disetirin tuh pasti ngajaknya tuh jauh, kayak mana ya, kayak ke mana sih tuh Ayon yang di, pokoknya kalau misalnya rumah gue di Tangerang dia ngajak di Bekasi. Kalau rumah gue di apa tuh, misalnya rumah gue di Jalan Rasuna gitu, dia pasti ngajaknya ke Pik gitu, kayak ngajaknya tuh pasti yang jauh-jauh kayak gitu. Anyway gue sampai mana ya tadi? Oh ya gue inget. Nah gue tuh kan lagi ada masalah finansial gara-gara gue dikerjain sama klien gue ini. Terus dia tuh bukannya simpati atau gimana, dia tuh kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, seolah-olah nggak pernah denger gue tuh lagi ada masalah finansial. Dia tuh tetap ngajak jalan. Kurang ajar kan? Maksud gue nggak minta lu tolongin gue, tapi dia bukan tipe temen yang ketika lu susah ninggalin tapi yang tetap aja nyusahin lu gitu loh. Itu kan bikin gue, puncaknya ketika dia masih ngajakin dia gue jalan, padahal gue udah bilang kan tadi gue nggak bisa jalan sampai Desember. Terus gue bilang ya udah kalau misalnya lu emang harus banget gue bacain tarot di rumah, lu main aja ke rumah gue. Dia nggak mau, dia alasan sakit. Akhirnya gue yang udah oke, gue udah gak tahan temenan sama orang ini, kayaknya gue harus putus. Gue juga gak mau orang ini jadi pagar ayu di kawinan gue. Kalau perlu gak usah gue undang sekalian. Oke, mungkin gue undang lah sebagai tamu, tapi pokok yang intinya gue tuh gak nyaman dia ada di deket bokap gue, dan dia ada di deket suami gue. Karena gue ngeliat dia tuh, teman gue ada yang bisa ngeliat, kan gue tanya ya. Terus katanya dia tuh kayak suka dia suka main dukun. Dia suka pakai what's it called, dia pakai rajahan kosmetik atau apalah, gue gak ngerti. Anyway gue tuh gue tuh udah sempet takut ninggalin dia gitu, karena gue takut dia marah besar gitu kan. Karena gue bilang seperti tadi kan, gue bilang emosinya tuh kayak meluap-luap gitu. Terus habis itu gue juga nggak enak sama bokap-nyokapnya dia, yang walaupun itu kan berarti dia selama ini tidak memikirkan perasaan gue banget kan. Gue masih mikirin gimana perasaan bokap-nyokap dia seandainya gue putus hubungan sama dia, tapi dia nggak pernah mikirin perasaan nyokap gue. Ketika dia bercandain bokap gue, seolah-olah bokap gue tuh gadun yang bisa dia porotin juga gitu, kayak sugar daddy sembarang, padahal itu bokapnya sahabat lu sendiri gitu. Nah gue tuh takut banget ninggalin dia. Dan apa yang terjadi ini, sumpah ya, kejadian sinkronisitas seperti inilah yang bikin gue bertanya-tanya apakah kita hidup dalam sebuah simulasi sama Tuhan. Gue nggak pengen bilang ini kejadian dibikin sama Tuhan ya, karena ini kejadian emang bajingan banget. Jadi ini orang, si pendeta ini kan viral karena dia ngebunuh temennya, karena temennya hangout sama orang lain tapi nggak mau hangout sama dia kan. Dan pendeta ini ternyata dia tuh pelit banget. Jadi dia tuh kayak ini pendeta pelit banget. Jadi oh my god, susah banget sih ini filter. Jadi ini pendeta ini dia pelit banget. Dia tuh mau bayar pembunuh sewaan tuh kayak sampai nggak mau gitu. Nah gue nggak berpikir bahwa temen gue akan ngebunuh gue ya. Gue nggak mikir sejauh itu gitu kan. Gue nggak berpikir bahwa temen gue akan ngebunuh gue, tapi gue pikir dia akan melakukan sesuatu ke gue karena dia juga main rajahan gitu. Oh my god, what the hell gitu kan. Gue takut dia ngapa-ngapain gue takut dia marah, gue takut ini, gue takut itu. Walaupun kalau dipikir-pikir gue sama temen gue satunya lagi tuh kayak satu-satunya temen dia yang tersisa, karena dia memang tidak memperlakukan orang dengan baik gitu. Tiba-tiba viral lah si kasus ini, dan ini kejadiannya dekat sama rumah dia. Jadi semoga dia ngeliat kasus ini dan dia berkaca deh, oh my god, supaya dia nggak ngeganggu gue lagi. Damn.